Francesco Forgione, OFM Cap, lebih dikenal sebagai Padre Pio dan sebagai Santo Pio dari Pietrelcina, dalam bahasa Italia, Pio da Pietrelcina, adalah seorang frater, imam, stigmatis, dan mistik Fransiskan Kapusin Italia. Hidup penuh keajaiban, mukjizat, penderitaan fisik karena stigmata selama 50 tahun dan kuasa mistis. Forgione, anak kedua dari 5 bersaudara, lahir di Pietrelcina, sebuah kota di Provinsi Benevento, di wilayah Italia Selatan Campania. Ayahnya Grazio Mario Forgione, seorang petani dan ibunya Maria Giuseppa di Nunzio. Ia dibaptis tanggal 25 Mei tahun 1887, di dekat Kapel Santa Ana, diberi nama Francisco. Dia kemudian melayani sebagai putra altar di kapel yang sama ini. Dari usia 5 tahun, dia sudah bercita-cita untuk mengabdikan hidupnya pada Tuhan. Pada usia 6 tahun dia menderita gastroenteritis parah. Pada usia 10 tahun dia terkena demam tifoid. Dia bekerja, menjaga domba yang dimiliki keluarganya, hingga usia 10 tahun. Keluarganya adalah keluarga yang sangat religius, kakek dan neneknya menceritakan kisah-kisah Alkitab, meskipun buta huruf. Menghadiri misa setiap hari, berdoa rosario setiap malam dan pantang daging 3 kali seminggu untuk menghormati Bunda Maria dari Gunung Karmel. Francisco muda dia sudah mulai mengalami penglihatan dan ekstasi surgawi. Pada tahun 1897, setelah ia menyelesaikan sekolah umum, Francisco tertarik pada kehidupan seorang biarawan. Dan ketika Francisco mengungkapkan keinginannya kepada orang tuanya, mereka ke Morcone, mendatangi sebuah komunitas di utara Pietrelcina, untuk mencari tahu persyaratan masuk ordo. Ayah Francisco pergi ke Amerika Serikat, bekerja di sana, untuk membiayai les privat putranya, untuk memenuhi persyaratan akademik masuk ke ordo Kapusin. Pada masa inilah Francisco menerima sakramen Krisma. Pada tanggal 27 September tahun 1899. Pada tanggal 6 Januari tahun 1903, pada usia 15 tahun, ia masuk novisiat para biarawan Kapusin di Morcone. Pada tanggal 22 Januari ia mengambil jubah Fransiskan dan nama Fra Pio untuk seorang, untuk menghormati Paus Pius pertama, yang peninggalannya disimpan di Kapel Santa Ana di Pietrelcina. Dia mengambil kaul kemiskinan, kesucian dan ketaatan yang sederhana. Memulai studi 7 tahun untuk imamat, Pio melakukan perjalanan ke biara Santo Franciscus dari Assisi di Umbria. Pada usia 17 tahun, dia jatuh sakit, mengeluh kehilangan nafsu makan, susah tidur, kelelahan, pingsan, dan migrain. Dia sering muntah dan hanya bisa mencerna susu dan keju. Saat berdoa misalnya, Pio tampak pada orang lain dalam keadaan pingsan, seolah-olah tidak hadir. Salah satu rekan Pio kemudian mengklaim telah melihatnya dalam keadaan ekstasi, dan melayang di atas tanah. Pada bulan Juni tahun 1905, kesehatan Pio semakin memburuk sehingga pemimpin biara memutuskan untuk mengirimnya ke biara pegunungan, namun ini berdampak kecil, dan dokter menyarankan agar dia pulang. Meskipun demikian, ia tetap mengikrarkan profesinya dengan hikmat pada tanggal 27 Januari tahun 1907. Pada Agustus tahun 1910, Pio ditabiskan menjadi imam oleh Uskup Agung Paolo Sinosi di Katedral Benevento. 4 hari kemudian, dia mempersembahkan misa pertamanya di gereja paroki Our Lady of the Angels. Kesehatannya genting, dia diizinkan untuk tinggal bersama keluarganya di Pietrelcina sambil tetap mempertahankan kebiasaan Kapusin hingga tahun 1916. Pada tanggal 4 September tahun 1916, Pio diperintahkan untuk kembali ke kehidupan komunitasnya. Dia pindah ke sebuah komunitas pertanian, Our Lady of Grace Capuchin Friari, yang terletak di pegunungan Gargano di San Giovanni Rotondo di Provinsi Foggia, sampai kematiannya pada tahun 1968. Kecuali untuk masa dinas militer,
Dalam tugasnya Padre Pio dikenal melakukan sejumlah pertobatan yang berhasil ke Katolik. Nasihatnya tentang penerapan praktis teologi sering dia simpulkan dalam kutipannya yang sekarang terkenal, berdoa, berharap, dan jangan khawatir. Dia mengarahkan orang Kristen untuk mengenali Tuhan dalam segala hal dan menginginkan di atas segalanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang pergi ke San Giovanni Rotondo untuk bertemu dengannya dan membuat pengakuan dosa padanya, meminta bantuan, atau memuaskan rasa ingin tahu mereka. Ketika Perang Dunia Pertama dimulai, pada tanggal 15 November tahun 1915, dia direkrut dan pada tanggal 6 Desember ditugaskan ke Korps Medis ke-10 di Naples, karena kesehatannya yang buruk. Pada tanggal 16 Maret tahun 1918, dia dinyatakan tidak layak untuk bertugas dan diberhentikan sepenuhnya. Pada bulan September tahun 1918, Pio mulai memperlihatkan luka permanen di tangan dan kakinya, yang dikenal sebagai stigmata mengacu pada luka Kristus. Pada bulan-bulan berikutnya, reputasi kesuciannya berkembang pesat di wilayah San Giovanni Rotondo, menarik ratusan orang percaya datang ke biara untuk menemuinya setiap hari. Ketika orang-orang mulai menata kembali kehidupan mereka, setelah perang usai, mereka melihat Pio sebagai simbol harapan. Dari orang-orang yang dekat dengannya, mengatakan bahwa Padre Pio memiliki banyak karunia. Karunia rohani, termasuk karunia penyembuhan. Bilokasi atau berada di dua tempat pada waktu bersamaan, levitasi atau melayang, ramalan, mukjizat, kemampuan membaca hati, karunia lidah, karunia pertobatan, dan luka yang berbau harum, juga berpantang yang luar biasa, baik tidur maupun makan. Salah satu catatan dari Padre Agostino, di mana Pio mampu untuk hidup selama 20 hari di Ferraveno hanya dengan Ekaristi Kudus tanpa makan makanan lain. Pio semakin terkenal di kalangan masyarakat luas, mengembangkan 5 aturan untuk pertumbuhan rohani. Pengakuan dosa mingguan, komuni harian, bacaan rohani, meditasi, dan pemeriksaan hati nurani. Pada tahun 1933, Paus Pius ke-11 memerintahkan pencabutan larangan perayaan misa publik Pio. Pada tahun 1934, biarawan itu kembali diizinkan untuk mendengarkan pengakuan dosa. Ia juga diberi izin kehormatan untuk berkhotbah meskipun tidak pernah mengikuti ujian untuk itu. Paus Pius ke-12, tahun 1939, bahkan mendorong umatnya untuk mengunjungi Pio. Akhirnya, pada pertengahan tahun 1960, Paus Paulus ke-6 menolak semua tuduhan terhadap Padre Pio. Pada tahun 1925, Pio telah mengubah gedung biara tua menjadi klinik medis dan kemudian menjadi rumah sakit, ditujukan terutama untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Rumah sakit ini awalnya bernama Fiorello LaGuardia, tetapi akhirnya disajikan sebagai karya Pio, Casa Sollievo della Sofferenza. Dibuka pada tahun 1956. Pada tahun 1960, Padre Pio kesehatannya memburuk, tetapi ia melanjutkan pekerjaan spiritualnya. Pada tanggal 22 September tahun 1968, Padre Pio merayakan misa untuk merayakan peringatan 50 tahun menerima stigmata, dengan kerumunan besar peziarah hadir untuk merayakan acara tersebut serta kru televisi. Karena banyaknya peziarah yang hadir pada misa tersebut, pimpinan biara memutuskan untuk merayakan misa yang khusyuk. Pio menjalankan tugasnya tetapi tampak sangat lemah dan rapuh. Suaranya lemah, dan, setelah misa selesai, dia hampir pingsan saat berjalan menuruni tangga altar. Padre Pio dibantu oleh para biarawan lainnya. Dan ini adalah perayaan misa terakhirnya. Pagi-pagi sekali tanggal 23 September tahun 1968, Pio membuat pengakuan terakhirnya dan memperbaharui kaul Fransiskan. Seperti biasa, dia memegang rosario di tangannya,
Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk berdoa Salam Maria dengan suara keras, malah mengulangi kata-kata Gesu, Maria yang artinya, Yesus, Maria. Sekitar pukul 2.30, dia meninggal di selnya di San Giovanni Rotondo pada usia 81 tahun. Tubuhnya ditempatkan di peti mati di gereja biara untuk memungkinkan peziarah memberikan penghormatan. Upacara pemakaman diadakan pada tanggal 26 September dengan perkiraan 100.000 orang hadir. Setelah prosesi pemakaman di San Giovanni Rotondo dan misa pemakaman, jenazah dimakamkan di ruang bawah tanah di gereja Our Lady of Grace. Ada beberapa catatan tentang karunia Padre Pio. Dari pengakuannya, dia mampu untuk melakukan bilokasi atau mampu berada di dua tempat dalam waktu bersamaan, yang dia sendiri tidak pahami. Ada karunia memberikan bantuan dan penyembuhan sebelum diminta darinya. Ada pengalaman supranatural, mencakup penglihatan surgawi, komunikasi dengan malaikat dan pertarungan fisik dengan setan dan iblis. Pio seorang stigmata, di awal masa imamatnya, dia mengalami tanda-tanda tubuh, rasa sakit, dan pendarahan di lokasi-lokasi yang menunjukkan stigmata. Pengabdiannya pada tubuh mistik Kristus dan intuisi dia menanggung stigmata yang tidak disukainya selama 50 tahun. Pada tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 7 Agustus tahun 1918, Pio menceritakan sebuah pengalaman mistik di mana ia merasa ditusuk dan dibakar secara rohani dan jasmani. Menurut Padre Benedetto, pembimbing spiritualnya, menafsirkan fenomena ini sebagai transferberasi atau dihujani panah ilahi. Karunia luka yang harum. Rossi menjelaskan pada Padre Pio, muncul sebuah aroma yang sangat intens dan menyenangkan, mirip dengan aroma bunga valet. Dan dia tidak dapat menemukan asal dari aroma tersebut. Ada lagi, sebuah cerita karunia penyembuhan oleh Padre Pio. Dalam buku tentang Padre Pio tahun 1999, The Wonder Worker, oleh Pastor Irlandia Malachi Gerard Carroll, yang menggambarkan kisah Gemma de Giorgi. Seorang gadis Sisilia yang kebutaannya diyakini telah sembuh selama kunjungan ke Pio. Gemma, yang dibawa ke San Giovanni Rotondo pada tahun 1947 oleh neneknya. Selama perjalanannya untuk mengunjungi Padre Pio, gadis kecil itu mulai melihat benda-benda, termasuk kapal uap dan laut. Nenek Gemma tidak percaya Gemma sudah sembuh. Setelah Gemma lupa meminta rahmat Pio selama pengakuannya, neneknya memohon kepada Padre Pio untuk meminta Tuhan memulihkan penglihatannya. Pio memberitahunya, anak itu tidak boleh menangis dan kamu juga tidak boleh, karena anak itu melihat dan kamu tahu dia melihat. Nubuatan yang lain. Pada tahun 1947, Pastor Karol Joseph Wojtyła yang berusia 27 tahun mengunjungi Pio, berdasarkan pengakuan dari Austria Kardinal Alphonse Stickler, melaporkan bahwa Wojtyła menceritakan kepadanya, bahwa pada pertemuan ini, Pio mengatakan kepadanya suatu hari dia akan naik ke jabatan tertinggi di gereja. Ramalan itu terbukti. Pastor Karol Joseph Wojtyła kemudian menjadi kardinal, dan tidak hanya itu saja, pada puncaknya, Kardinal Karol Joseph Wojtyła menjadi paus, yaitu Paus Yohanes Paulus II. Pengakuan dari Nyonya Cleonis, yang adalah anak rohani Padre Pio. Dia mengatakan, dalam masa Perang Dunia Kedua, keponakanku menjadi tawanan. Kami tidak mendengar kabar beritanya selama setahun dan semua orang yakin bahwa ia telah tewas. Orang tuanya sangat khawatir mengenai putera mereka. Suatu hari, ibunya menemui Padre Pio dan berlutut dan menangis dalam kamar pengakuan. Saya mohon Padre, katakanlah apakah putera saya masih hidup. Saya tak akan pergi sebelum Padre menjawab saya. Kata ibu itu. Padre Pio berkata, berdirilah dan pergilah dalam damai. Beberapa hari kemudian, karena tak tahan melihat duka cita kedua orang tua tersebut,
maka saya memutuskan untuk meminta Padre Pio melakukan suatu mukjizat. Dengan kepercayaan penuh, saya mengatakan, "Padre, saya hendak menulis sepucuk surat kepada keponakan saya Giovannino. Saya hanya akan menuliskan namanya saja pada sampul surat, sebab kami tidak tahu di mana ia berada. Padre dan malaikat pelindungmu akan membawa surat ini kepadanya dimanapun ia berada." Padre Pio tidak menjawab, maka aku menulis surat. Sore hari, sebelum tidur, aku meletakkan surat itu di atas meja yang terletak di samping tempat tidur. Keesokan harinya, dengan terkejut, heran bercampur takut, surat tersebut sudah tidak ada lagi di sana. Aku pergi untuk menyampaikan terima kasih kepada Padre Pio dan ia mengatakan, "Berterima kasihlah kepada Santa Perawan." Hampir 15 hari kemudian, kami menerima surat balasan dari keponakan kami. Maka, bergembiralah semua orang dalam keluarga kami dan kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, juga kepada Padre Pio. Ada pula cerita nyata dari seorang peniten yang datang jauh-jauh dari Inggris ke Rotondo, menceritakan pengalamannya mengaku dosa di hadapan Padre Pio. Wanita ini masuk ke kamar pengakuan dosa, tetapi dengan segera Padre Pio menutup jendelanya seraya berkata, "Aku tidak dapat melayanimu." Wanita itu meninggalkan kamar pengakuan itu, tapi dia tetap tinggal beberapa minggu lamanya di Rotondo. Selama itu pula, pada setiap harinya, ia kembali datang ke gereja, ia masuk kamar pengakuan, dan setiap hari pula ia kembali ditolak oleh Padre Pio. Pada akhirnya, Padre Pio mau melayaninya dan mendengarkan pengakuan dosanya. Kemudian wanita itu bertanya pada Padre Pio mengapakah ia membiarkan dirinya menunggu begitu lama untuk mengaku dosa. Dengan segera Padre Pio bertanya kembali pada wanita itu, "Dan engkau sendiri, berapa lamakah engkau telah membiarkan Tuhan kita harus menunggu? Seharusnya engkau heran terhadap dirimu sendiri karena Yesus tetap mengasihimu dan membiarkan pengampunan-Nya melimpah atasmu, setelah engkau menunda-nunda pengakuan dosamu selama bertahun-tahun lamanya. Bahkan engkau tetap memaksakan dirimu menyambut Tuhan kita dalam komuni kudus, meskipun engkau sendiri tahu bahwa engkau dalam kondisi berdosa berat, dan belum menerima sakramen tobat." Sontak, wanita itu termenung dan ia sangat menyesal. Setelah mendengarkan pengakuan dosanya, Padre Pio memberikan absolusi pengampunan dan pelepasan atas dosa-dosa wanita ini dan wanita ini menangis menyesali dosa-dosanya. Pengampunan dan teguran Tuhan melalui Padre Pio membuat wanita ini berubah dan memperbaharui hidupnya. Setelah beberapa hari, wanita ini kembali ke Inggris, dengan sukacita dan kebahagiaan. Apa yang dilakukan oleh Padre Pio bukan membuat umat lari ketakutan saat mengaku dosa karena teguran keras, tetapi justru saat itulah menjadi saat di mana umat beriman merenung dan menyesali dosa-dosanya. Banyak umat bersaksi bahwa teguran keras yang dilakukan oleh Padre Pio membuat mereka memiliki komitmen untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, dan tidak menyakiti Tuhan dengan dosa-dosa mereka lagi. Pada tahun 1982, Tahta Suci memberi wewenang kepada Uskup Agung Manfredonia untuk membuka penyelidikan guna menentukan apakah Pio harus dikanonisasi. Investigasi berlanjut selama 7 tahun. Pada tahun 1990, Pio dinyatakan sebagai hamba Tuhan, langkah pertama dalam proses kanonisasi. Penyelidikan, bagaimanapun, tidak mengarah pada kejelasan faktual publik apapun oleh gereja atas tuduhan bahwa stigmatanya bukan dari jenis supernatural. Selain itu, stigmata Pio sangat tidak disertakan dalam penyelidikan wajib untuk proses kanonisasi, untuk menghindari rintangan yang menghalangi keberhasilan penutupan. Mulai tahun 1990, Kongregasi Penggelaran Orang Suci memperdebatkan bagaimana Padre Pio menjalani hidupnya, dan pada tahun 1997 Paus Yohanes Paulus II menyatakan dia terhormat. Diskusi tentang efek hidupnya pada orang lain menyusul.
Kasus-kasus dipelajari seperti penyembuhan yang dilaporkan dari seorang wanita Italia, Consiglia de Martino, terkait dengan perantaraan Padre Pio. Pada tahun 1999, atas nasihat kongregasi, Yohanes Paulus II menyatakan Padre Pio diberkati dan menetapkan tanggal 23 September sebagai tanggal pesta liturginya. Misa beatifikasinya dirayakan pada tanggal 2 Mei tahun 1999 oleh Yohanes Paulus II di lapangan Santo Petrus di Roma, dengan lebih dari 300.000 umat menghadiri upacara tersebut. Setelah beatifikasinya, kasus penyembuhan lain yang dikaitkan dengan syafaatnya diperiksa, seorang bocah lelaki Italia bernama Matteo Pio Colella yang sembuh dari koma. Setelah pertimbangan lebih lanjut tentang kebajikan dan kemampuan Padre Pio untuk berbuat baik bahkan setelah kematiannya, Yohanes Paulus II mengumumkan dekret kanonisasi pada tanggal 28 Februari tahun 2002. Misa kanonisasi dirayakan oleh Yohanes Paulus II pada tanggal 16 Juni tahun 2002 di lapangan Santo Petrus di Roma, dengan sekitar 300.000 orang menghadiri upacara tersebut. Pada tanggal 3 Maret tahun 2008, jenazah Pio digali dari ruang bawah tanahnya, 40 tahun setelah kematiannya, sehingga jenazahnya dapat disiapkan untuk dipamerkan. Pernyataan gereja menggambarkan jenazah tersebut berada dalam kondisi yang wajar. Uskup Agung Domenico Umberto de Ambrosio, utusan kepausan untuk kuil di San Giovanni Rotondo, menyatakan, bagian atas tengkorak sebagian menjadi kerangka, tetapi dagunya sempurna dan bagian tubuh lainnya terpelihara dengan baik. Uskup Agung de Ambrosio juga menegaskan dalam komunike bahwa stigmata tidak terlihat. Dia mengatakan bahwa tangan Pio tampak seperti baru saja menjalani manikur. Diharapkan bahwa mortirakan dapat mengembalikan wajah sehingga dapat dikenali. Namun, karena kerusakannya, wajahnya ditutupi dengan topeng silikon yang hidup. Kardinal Jose Saraiva Martins, prefek Kongregasi Penggelaran Orang Suci, merayakan misa untuk 15.000 umat pada tanggal 24 April di tempat suci Santa Maria Rahmat, San Giovanni Rotondo, sebelum jenazah dipajang dalam kristal, marmer, dan makam perak. Di ruang bawah tanah biara, Padre Pio mengenakan jubah kapucin coklatnya dengan stola sutra putih bersulam kristal dan benang emas. Tangannya memegang salib kayu besar. Jenazah Pio ditempatkan di gereja Saint Pio, yang berada di samping San Giovanni Rotondo. Pada April tahun 2010 mereka dipindahkan ke ruang bawah tanah emas, khusus. Demikian kisah hidup ajaib dari seorang Santo Pio dari Pietrelcina. Pio seorang frater, imam, stigmatis, dan mistik Fransiskan Kapusin Italia. Hidup ajaib, penuh karunia. Santo Pio memiliki karunia mistik membaca jiwa, kemampuan untuk melakukan bilokasi dan kemampuan untuk memberikan bantuan dan penyembuhan sebelum diminta darinya, bahkan dipercaya sesudah kematiannya hingga saat ini. Pengalaman supranatural, mencakup penglihatan surgawi, komunikasi dengan malaikat dan pertarungan fisik dengan setan dan iblis. Memang sungguh luar biasa karunia Tuhan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa, subscribe, tekan likes jika suka dan share jika bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.